Peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-237 tahun berlangsung secara virtual. Puncak kegiatan berlangsung di Komplek Perkantoran Senen Raya pada Rabu siang. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, memimpin langsung prosesi peringatan Hari Jadi Pekanbaru secara virtual tersebut. Tamu yang hadir juga dibatasi dan dihadiri oleh Forkopimda Kota Pekanbaru serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan para lurah dan camat mengikutinya melalui Zoom meeting di kantor masing-masing. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemutaran video terkait perjalanan dan pembangunan 10 tahun kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Firdaus Ayat. Puncak perayaan Hari Jadi juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota, didampingi oleh Wakil Wali Kota beserta unsur Forkopimda. Dan kepada masyarakat Pekanbaru, Wali Kota menyampaikan terima kasihnya telah turut berpartisipasi membangun Kota Pekanbaru. Karena pembangunan saat ini dikatakannya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat. Kita pahami bersama, membangun daerah sampai membangun bangsa dan negara, maka pemerintah tidak bisa sendiri. Tentunya bersama-sama pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Maka oleh sebab itu hasil pembangunan yang dilakukan dalam sebuah daerah maupun sebuah negara bukanlah ditinjau hanya dari keuangan negara. Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh negara. Tetapi sekali lagi, semua pembangunan di dalam daerah, kawasan daerah, ataupun juga dalam sebuah negara, itu adalah pembangunan yang dilakukan bersama. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan tambahan vaksin 20.000 dosis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di 12 kabupaten kota. Dengan begitu dipastikan ketersediaan atau stok vaksin di Riau aman. Apalagi tambahan vaksin Sinovac sebanyak 20.000 dosis itu saat ini dalam perjalanan menuju Pekanbaru. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Uleni Nazir saat dikonfirmasi soal ketersediaan vaksin Rabu 23 Juni 2021 di Pekanbaru. Lebih lanjut, Mimi Nazir mengatakan penambahan vaksin 20.000 dosis yang dikirim ke Menkes diperkirakan malam ini sampai di Pekanbaru. Dengan adanya tambahan vaksin 20.000 dosis ini, Mimi meminta kabupaten kota untuk segera mengusulkan penambahan vaksin sesuai kebutuhan. Sekarang itu masalahnya bukan untuk tahap 2 ke tahap pertama. Maksudnya vaksin datang, silakanlah kabupaten kota untuk ininya gitu. Mengusulkan ya? Iya, untuk melakukan vaksinasi. Maka itu untuk tahap kedua, ya kalau memang tahap 2 sudah jatuh tempo, ya tahap 2 lah didahulukan dulu. Karena kan itu sudah sampai ya, ininya masanya gitu. Kalau misalnya belum masuk ke tahap kedua, ya lakukan untuk tahap pertama kan kayak gitu. Jadi nggak ada bahasa vaksin minipis apa itu ya. Iya. Mbak, Bu, gitu. yang 5.000 kemarin udah didistribusikan ke kabupaten kota, Bu ya? Sudah didistribusikan. Udah. Kita bagikan merata ya? Enggak lah, sesuai dengan ininya, sesuai dengan sasarannya. Tidak bisa merata, sesuai sasarannya lah. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Upaya normalisasi Sungai Sahil yang telah direncanakan Dinas PUPR Kota Pekanbaru bersama Badan Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS sampai saat ini masih belum dapat direalisasikan. Pasalnya Dinas PUPR Kota Pekanbaru masih menunggu alat berat untuk normalisasi Sungai Sahil. Kepada wartawan, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menjelaskan, pihak BWSS meminta PUPR yang menjadi penanggung jawab pengerjaan normalisasi Sungai Sahil. Karena itu, pihak Dinas PUPR juga diminta untuk melakukan pendataan sebelum normalisasi sungai dilaksanakan. Semisal adanya lahan warga atau juga rumah yang terkena dampak normalisasi.
Sebab itu menurut Indra saat ini pihaknya masih fokus melakukan pendataan untuk yang terdampak kegiatan normalisasi. Dan nantinya lanjut Indra, pihaknya juga akan melakukan negosiasi terhadap pemilik bangunan yang berada di sepanjang bantaran Sungai Sail. Dalam proses itu kita menunggu alat dari BWSS. Jadi terus mereka kan minta kita yang menjadi penanggung jawab. Kalau seandainya ada properti, ada tubuhan dan lain itu kita gitu yang tanggung jawab. Jadi kita sekarang lagi menginventarisir itu. Nanti kita negosiasikan dengan yang punya apakah itu mesti dibayar atau mereka bisa mengikhlaskannya. Karena kan itu dalam rata-rata di sempadan tunggal. Itu yang harus kita bicarakan dengan pertanahan kan. Otomatis harus ada juga anggaran kita untuk menyelesaikan itu. Gitu. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pasca adanya kesepakatan antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan pemerintah Provinsi Riau terkait dengan status aset Pasar Cikpuan, hingga kini belum terlihat tanda-tanda segera akan dimulainya kelanjutan pembangunan Pasar Cikpuan. Kepada wartawan, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus menyatakan saat ini kelanjutan pembangunan Pasar Cikpuan masih dalam tahap sertifikasi lahan yang dimaksud. Kemudian baru dapat dilakukan pembangunan fisik Pasar Cikpuan. Khusus untuk pembangunan Pasar Cikpuan, Wali Kota menegaskan pihaknya lebih cenderung untuk pembangunan Pasar Cikpuan diserahkan kepada pihak swasta. Sebab menurut pertimbangannya akan lebih menguntungkan jika dibandingkan pembangunan didanai oleh APBD. Karena dengan pihak swasta, semua biaya pembangunan sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta, berikut juga pemeliharaan serta operasional gedung. Sementara jika dengan APBD, tentunya akan kembali menambah beban baru bagi APBD. Kita melihat, menganalisa secara lebih dalam bahwa lahan yang strategis itu akan lebih bermanfaat banyak, ya kan? Bila mana itu dievaluasi ulang. Nah, katakanlah bangunan yang terbengkalai sekarang, kalau itu dilanjutkan dan diteruskan, itu masih membutuhkan uang yang cukup banyak. Nah, dan itu juga belum dapat menyelesaikan masalah. Di antaranya, kapasitasnya itu hanya 850. Sementara pedagang yang ada di sana lebih dari 1.000. Artinya kan ini belum menyelesaikan masalah. Yang kedua nanti, operasionalnya. Kalau masih dengan prinsip seperti itu, maka nanti juga beban operasionalnya setiap tahun juga akan besar. Itu akhirnya nanti itu akan membebani APBD terus. Tapi dengan prinsip kita kerjasama investasi dengan investor, maka semua win. Ya pedagang juga win, untung, masyarakat Selain juga diterangkan Wali Kota, dengan bangunan yang ada saat ini, pembangunan lanjutan tidak dapat dilakukan begitu saja dan mesti dikaji ulang. Mengingat daya tampung gedung yang ada saat ini hanya untuk 850 orang pedagang. Sementara jumlah pedagang yang berada di Pasar Cikpuan saat ini menurutnya lebih dari 1.000 pedagang. Sebab itu menurut Wali Kota, kelanjutan pembangunan Pasar Cikpuan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.